Teh, minuman sederhana yang sering dianggap menyehatkan. Tapi tahukah kamu, di balik manfaatnya, ada bahaya tersembunyi, terutama bagi orang tua atau lansia, yang bisa berdampak serius bahkan berujung fatal jika dikonsumsi secara tidak tepat. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel ini kita akan kupas fakta kesehatan yang jarang dibahas tapi sangat penting untuk kamu dan keluarga. Teh adalah salah satu minuman paling populer di dunia yang telah dikonsumsi selama ribuan tahun. Minuman ini berasal dari daun tanaman Camellia sinensis yang diolah melalui berbagai proses seperti pengeringan, fermentasi, atau oksidasi. Dari satu jenis tanaman ini saja, lahirlah berbagai varian teh seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, hingga teh putih. Masing-masing memiliki karakter rasa, aroma, dan kandungan zat aktif yang sedikit berbeda, namun tetap berasal dari sumber yang sama. Bagi banyak orang, terutama lansia, teh bukan sekadar minuman biasa. Teh sering menjadi bagian dari rutinitas harian, diminum di pagi hari untuk memulai aktivitas, atau di sore hari sebagai teman bersantai. Bahkan dalam budaya tertentu, minum teh menjadi tradisi yang syarat makna sosial dan emosional. Namun di balik kesederhanaannya, teh menyimpan berbagai kandungan kimia yang memiliki efek langsung terhadap tubuh manusia. Salah satu kandungan utama dalam teh adalah antioksidan, khususnya katekin. Antioksidan ini berperan penting dalam menangkal radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Bagi lansia, keberadaan antioksidan ini sangat penting karena tubuh mereka cenderung lebih rentan terhadap kerusakan sel akibat faktor usia. Selain itu, teh juga mengandung kafein, meskipun dalam jumlah yang umumnya lebih rendah dibandingkan kopi. Kafein berfungsi sebagai stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa lelah, dan membantu konsentrasi. Namun, pada lansia, efek kafein ini perlu diperhatikan karena sensitivitas tubuh terhadap kafein biasanya meningkat seiring bertambahnya usia. Apa yang terasa ringan bagi orang muda, bisa menjadi cukup kuat bagi orang tua. Kandungan lain yang tidak kalah penting adalah tanin, yaitu senyawa yang memberikan rasa sepat pada teh. Tanin memiliki manfaat sebagai antioksidan, tetapi juga memiliki efek samping, terutama dalam menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Hal ini menjadi perhatian serius bagi lansia yang sudah memiliki risiko anemia atau kekurangan nutrisi. Teh juga mengandung L-theanine, sebuah asam amino unik yang memberikan efek menenangkan tanpa menyebabkan kantuk berlebihan. Senyawa ini bekerja dengan mempengaruhi gelombang otak, membantu menciptakan rasa rileks dan fokus secara bersamaan. Kombinasi antara kafein dan L-theanine inilah yang membuat teh terasa tenang tapi tetap segar. Berbeda dengan efek kopi yang cenderung lebih kuat dan cepat. Namun, penting untuk dipahami bahwa tubuh lansia tidak bekerja dengan cara yang sama seperti tubuh orang dewasa muda. Metabolisme yang melambat, fungsi organ yang mulai menurun, serta kemungkinan adanya penyakit kronis membuat reaksi tubuh terhadap zat-zat dalam teh bisa berbeda. Apa yang bermanfaat dalam jumlah kecil bisa menjadi berisiko jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi tertentu. Selain itu, banyak lansia yang juga mengonsumsi obat-obatan secara rutin, seperti obat tekanan darah, jantung, atau diabetes. Kandungan dalam teh, terutama kafein dan tanin, dapat berinteraksi dengan obat-obatan tersebut dan mempengaruhi efektivitasnya. Inilah yang membuat konsumsi teh pada lansia tidak bisa dianggap sepele. Teh memang terlihat sederhana dan alami, namun bukan berarti selalu aman dalam semua kondisi. Pemahaman yang baik mengenai kandungan dan efeknya sangat penting, terutama bagi lansia dan keluarga yang merawat mereka. Dengan memahami apa yang sebenarnya terkandung dalam secangkir teh, kita bisa lebih bijak dalam mengonsumsinya, tidak hanya untuk menikmati rasanya, tetapi juga untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Bab ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa teh bukan sekadar minuman biasa. Ia adalah kombinasi kompleks dari berbagai zat aktif yang bisa memberikan manfaat besar,
namun juga menyimpan potensi risiko jika tidak digunakan dengan tepat. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat teh yang sering dicari oleh banyak orang, khususnya bagi lansia. Setelah memahami kandungan dalam teh pada bab sebelumnya, kini kita masuk pada hal yang paling sering menjadi alasan banyak orang rutin mengonsumsinya, manfaatnya bagi kesehatan. Bagi lansia, menjaga kondisi tubuh tetap stabil adalah hal yang sangat penting, dan teh sering dianggap sebagai salah satu minuman alami yang dapat membantu mendukung hal tersebut. Namun perlu dipahami, manfaat ini akan optimal jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Berikut adalah 5 manfaat utama teh yang relevan bagi kesehatan lansia. Manfaat pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Teh, terutama teh hijau dan teh hitam, mengandung antioksidan seperti flavonoid dan katekin yang berperan dalam melindungi pembuluh darah. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan dan mencegah penumpukan plak di arteri, yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit jantung. Pada lansia, risiko penyakit jantung cenderung meningkat, sehingga konsumsi teh dalam jumlah yang tepat dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga kesehatan kardiovaskular. Manfaat kedua adalah meningkatkan fungsi otak dan daya ingat. Kandungan kafein dalam teh, meskipun tidak terlalu tinggi, dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Ditambah dengan adanya L-theanine, teh memberikan efek unik berupa fokus yang lebih stabil tanpa rasa gelisah berlebihan. Bagi lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi kognitif, efek ini bisa membantu menjaga aktivitas mental tetap optimal dalam keseharian. Manfaat ketiga adalah membantu metabolisme tubuh. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh cenderung melambat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan berat badan atau penurunan energi. Beberapa jenis teh, seperti teh hijau, diketahui dapat membantu meningkatkan proses pembakaran kalori dalam tubuh. Meskipun efeknya tidak drastis, konsumsi rutin dalam jumlah wajar dapat memberikan dukungan tambahan bagi sistem metabolisme lansia. Manfaat keempat adalah memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Lansia tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga mental dan emosional. Perubahan gaya hidup, kesepian, atau masalah kesehatan bisa memicu stres. Teh, terutama yang hangat, memiliki efek menenangkan yang berasal dari kombinasi L-theanine dan ritual minum itu sendiri. Momen minum teh bisa menjadi waktu istirahat yang membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat kelima adalah mendukung daya tahan tubuh. Antioksidan dalam teh berperan dalam membantu sistem imun melawan radikal bebas dan infeksi. Pada lansia, sistem kekebalan tubuh biasanya tidak sekuat saat muda, sehingga asupan antioksidan menjadi sangat penting. Teh bisa menjadi salah satu sumber tambahan yang mudah dikonsumsi setiap hari untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Selain 5 manfaat utama tersebut, teh juga memiliki kelebihan lain yaitu mudah diakses, relatif terjangkau, dan dapat dikonsumsi dalam berbagai variasi. Lansia bisa menyesuaikan jenis teh sesuai kebutuhan, misalnya memilih teh rendah kafein jika sensitif terhadap stimulan, atau memilih teh herbal sebagai alternatif yang lebih ringan. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat ini tidak berdiri sendiri. Teh bukanlah obat utama, melainkan bagian dari pola hidup sehat yang lebih luas. Pola makan seimbang, aktivitas fisik ringan, tidur yang cukup, serta kontrol kesehatan rutin tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan lansia. Selain itu, setiap individu memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Apa yang bermanfaat bagi satu orang belum tentu memberikan efek yang sama bagi orang lain. Oleh karena itu, konsumsi teh tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, terutama jika memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Dengan memahami manfaat teh secara menyeluruh, kita tidak hanya melihatnya sebagai minuman biasa, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang bisa memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijak. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas sisi lain yang sering diabaikan,
yaitu potensi risiko dan bahaya teh bagi lansia jika dikonsumsi secara tidak tepat. Setelah membahas berbagai manfaat teh pada bab sebelumnya, penting untuk mulai melihat sisi lain yang sering diabaikan, yaitu potensi risiko yang bisa muncul, terutama pada orang tua atau lansia. Banyak orang beranggapan bahwa karena teh adalah minuman alami, maka aman dikonsumsi kapan saja dan dalam jumlah berapapun. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Pada lansia, tubuh mengalami berbagai perubahan alami, seperti penurunan fungsi organ, metabolisme yang melambat, serta meningkatnya sensitivitas terhadap zat tertentu. Kondisi ini membuat tubuh lansia lebih rentan terhadap efek samping dari zat yang terkandung dalam teh, seperti kafein, tanin, dan senyawa aktif lainnya. Salah satu risiko awal yang paling sering terjadi adalah gangguan tidur. Kandungan kafein dalam teh memang lebih rendah dibandingkan kopi, tetapi tetap memiliki efek stimulan. Pada lansia, tubuh cenderung lebih sensitif terhadap kafein, sehingga konsumsi teh di sore atau malam hari dapat menyebabkan kesulitan tidur, tidur tidak nyenyak, atau sering terbangun di malam hari. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, kualitas tidur akan menurun dan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, termasuk menurunnya daya tahan tubuh dan fungsi kognitif. Risiko berikutnya adalah gangguan penyerapan zat besi. Kandungan tanin dalam teh dapat mengikat zat besi dari makanan dan menghambat penyerapannya di dalam usus. Bagi lansia, ini menjadi masalah serius karena mereka sudah memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia. Jika kebiasaan minum teh dilakukan bersamaan dengan waktu makan, terutama setelah makan makanan yang mengandung zat besi, maka tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi penting tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Selain itu, teh juga dapat memicu gangguan pada lambung. Beberapa lansia memiliki riwayat MA atau masalah pencernaan lainnya. Kandungan kafein dan senyawa asam dalam teh dapat merangsang produksi asam lambung. Jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam jumlah berlebihan, teh dapat menyebabkan perih, mual, atau bahkan memperparah kondisi lambung yang sudah sensitif. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal jika terus berulang dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Risiko lain yang tidak kalah penting adalah efek diuretik yang berlebihan. Teh memiliki sifat diuretik ringan, yang berarti dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Pada lansia, kondisi ini bisa berujung pada dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Dehidrasi pada lansia bukan hal yang sepele, karena dapat menyebabkan lemas, penurunan tekanan darah, hingga gangguan keseimbangan yang meningkatkan risiko jatuh. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga potensi interaksi dengan obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat secara rutin, seperti obat tekanan darah, jantung, atau pengencer darah. Kandungan dalam teh dapat mempengaruhi cara kerja obat tersebut, baik dengan mengurangi efektivitasnya maupun meningkatkan efek sampingnya. Misalnya, kafein dapat mempengaruhi tekanan darah, sementara tanin dapat mengganggu penyerapan obat tertentu. Tanpa disadari, kebiasaan minum teh yang tidak diatur bisa mengganggu proses pengobatan yang sedang dijalani. Hal yang membuat risiko ini semakin berbahaya adalah karena gejalanya sering muncul secara perlahan dan tidak langsung terasa serius. Banyak lansia atau keluarga yang menganggap keluhan seperti sulit tidur, lemas, atau gangguan pencernaan sebagai hal biasa akibat usia, padahal bisa jadi salah satu pemicunya adalah konsumsi teh yang tidak tepat. Penting untuk dipahami bahwa teh bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Namun, cara konsumsi yang tidak tepat, baik dari segi jumlah, waktu, maupun kondisi kesehatan, dapat mengubah minuman yang seharusnya bermanfaat menjadi sumber masalah kesehatan. Bab ini menjadi pengingat bahwa setiap kebiasaan, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar jika dilakukan tanpa pemahaman yang benar. Dengan mengenali risiko sejak dini, kita bisa lebih waspada dan mulai mengatur pola konsumsi yang lebih aman bagi lansia. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bahaya yang lebih serius,
termasuk kondisi-kondisi yang bisa berkembang menjadi fatal jika tidak ditangani dengan baik. Setelah memahami risiko awal pada bab sebelumnya, kini kita masuk ke tahap yang lebih serius. Pada kondisi tertentu, terutama jika konsumsi teh tidak dikontrol dengan baik, dampaknya bisa berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih berat pada lansia. Penting untuk ditegaskan bahwa bahaya-bahaya ini umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari kebiasaan yang kurang tepat, kondisi tubuh yang rentan, serta kurangnya pemahaman terhadap batas aman konsumsi. Bahaya pertama yang perlu diwaspadai adalah gangguan irama jantung, aritmia. Kandungan kafein dalam teh dapat mempengaruhi sistem kelistrikan jantung. Pada lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung atau sensitivitas terhadap kafein, konsumsi teh berlebihan dapat memicu detak jantung yang tidak teratur. Kondisi ini bisa ditandai dengan jantung berdebar, rasa tidak nyaman di dada, hingga pusing atau hampir pingsan. Jika tidak ditangani, aritmia dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan berpotensi mengancam nyawa, terutama pada individu dengan kondisi jantung yang sudah lemah. Bahaya kedua adalah dehidrasi berat yang sering tidak disadari. Teh memiliki efek diuretik yang membuat tubuh lebih sering mengeluarkan cairan melalui urin. Pada lansia, mekanisme rasa haus seringkali sudah menurun, sehingga mereka tidak merasa perlu mengganti cairan yang hilang. Jika konsumsi teh tinggi tidak diimbangi dengan air putih yang cukup, tubuh dapat mengalami kekurangan cairan secara bertahap. Dehidrasi pada lansia bisa menyebabkan tekanan darah turun, gangguan fungsi ginjal, hingga kebingungan atau penurunan kesadaran. Dalam kondisi ekstrim, dehidrasi berat dapat menjadi kondisi darurat medis. Bahaya ketiga adalah anemia kronis akibat gangguan penyerapan zat besi. Kandungan tanin dalam teh diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Jika kebiasaan minum teh dilakukan bersamaan atau dekat dengan waktu makan, tubuh tidak mendapatkan zat besi yang cukup. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan anemia kronis. Pada lansia, anemia bukan hanya menyebabkan lemas, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh, penurunan fungsi otak, dan memperburuk kondisi penyakit lain yang sudah ada. Kondisi ini sering berkembang secara perlahan dan tidak langsung disadari hingga sudah cukup parah. Bahaya keempat adalah gangguan lambung serius hingga luka pada dinding lambung. Teh yang dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau dalam jumlah berlebihan dapat merangsang produksi asam lambung. Pada lansia yang memiliki riwayat MA atau gangguan pencernaan, hal ini bisa memperparah kondisi hingga menyebabkan iritasi atau luka pada dinding lambung. Gejala seperti nyeri hebat di perut, mual, muntah, atau bahkan perdarahan bisa terjadi jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik. Dalam kasus tertentu, komplikasi dari gangguan lambung bisa menjadi sangat serius. Bahaya kelima yang tidak kalah penting adalah interaksi berbahaya dengan obat-obatan. Lansia umumnya mengonsumsi berbagai jenis obat untuk mengontrol penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Kandungan dalam teh, terutama kafein dan tanin, dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap dan memproses obat-obatan tersebut. Misalnya, kafein dapat meningkatkan tekanan darah sehingga mengganggu efek obat antihipertensi, sementara tanin dapat mengikat zat tertentu dan menghambat penyerapannya. Akibatnya, pengobatan menjadi kurang efektif atau bahkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang perlu dipahami, kelima bahaya ini tidak selalu muncul secara langsung. Sebagian besar berkembang secara perlahan akibat kebiasaan yang dianggap sepele, seperti minum teh terlalu sering, dalam jumlah banyak, atau tanpa memperhatikan waktu konsumsi. Justru karena gejalanya tidak langsung terasa parah, banyak orang mengabaikannya hingga kondisi sudah berkembang lebih serius. Selain itu, setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Ada yang masih cukup kuat dan toleran terhadap kafein, tetapi ada juga yang sangat sensitif bahkan terhadap jumlah kecil sekalipun. Oleh karena itu, tidak ada aturan yang benar-benar sama untuk semua orang. Yang paling penting adalah memahami batasan tubuh masing-masing dan tidak menganggap teh sebagai minuman yang sepenuhnya bebas risiko.
Bab ini menjadi peringatan penting bahwa sesuatu yang terlihat sederhana seperti teh bisa memiliki dampak besar jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Dengan kesadaran dan pengaturan yang tepat, risiko-risiko ini sebenarnya bisa dihindari. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kondisi-kondisi tertentu di mana konsumsi teh bisa menjadi lebih berbahaya dan bahkan berpotensi fatal jika tidak dikontrol dengan baik. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas berbagai bahaya serius yang bisa muncul akibat konsumsi teh yang tidak tepat pada lansia. Namun, pertanyaan penting yang sering muncul adalah, apakah teh benar-benar bisa menyebabkan kematian? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Teh pada dasarnya bukanlah racun dan dalam kondisi normal sangat jarang menjadi penyebab langsung kematian. Namun, dalam situasi tertentu, terutama pada lansia dengan kondisi kesehatan yang rentan, teh dapat menjadi faktor pemicu yang memperburuk keadaan hingga berujung fatal. Artinya, bukan tehnya yang secara langsung mematikan, tetapi efeknya terhadap tubuh yang sudah lemah atau memiliki penyakit tertentu. Salah satu kondisi paling berisiko adalah pada lansia dengan penyakit jantung. Kandungan kafein dalam teh dapat memicu peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Pada orang dengan jantung yang sehat, efek ini mungkin tidak terlalu signifikan. Namun, pada lansia dengan riwayat gangguan jantung, efek tersebut bisa memicu aritmia atau ketidakteraturan detak jantung. Dalam kondisi tertentu, aritmia yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi gangguan serius yang mengancam nyawa. Kondisi kedua adalah dehidrasi berat yang tidak disadari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, teh memiliki efek diuretik yang meningkatkan frekuensi buang air kecil. Pada lansia, rasa haus seringkali berkurang, sehingga mereka tidak mengganti cairan yang hilang dengan cukup. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tubuh bisa mengalami dehidrasi kronis yang kemudian berkembang menjadi dehidrasi berat. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari gangguan fungsi ginjal, penurunan tekanan darah drastis, hingga kebingungan akut yang bisa berujung pada kondisi darurat medis. Selanjutnya adalah kondisi interaksi dengan obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat secara rutin, dan ini menjadi faktor yang sangat penting. Teh dapat mempengaruhi penyerapan dan efektivitas obat dalam tubuh. Misalnya, kandungan tanin dapat menghambat penyerapan zat tertentu, sementara kafein dapat memperkuat atau justru mengganggu efek obat tertentu. Jika obat tidak bekerja sebagaimana mestinya, kondisi penyakit yang seharusnya terkontrol bisa menjadi tidak stabil. Dalam kasus tertentu, hal ini bisa memicu komplikasi serius yang berpotensi fatal. Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah anemia berat yang tidak terdeteksi. Kebiasaan minum teh bersamaan dengan makan dapat menghambat penyerapan zat besi. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang tanpa disadari, lansia dapat mengalami anemia kronis yang semakin memburuk. Anemia yang berat dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, membuat organ-organ vital tidak bekerja dengan optimal. Dalam kondisi ekstrim, hal ini dapat memperparah penyakit lain dan meningkatkan risiko kematian. Selain itu, ada juga risiko pada lansia dengan gangguan lambung kronis. Teh yang dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama saat perut kosong, dapat memperparah produksi asam lambung. Pada kondisi tertentu, hal ini bisa menyebabkan luka pada lambung atau bahkan perdarahan. Jika tidak segera ditangani, komplikasi seperti perdarahan internal bisa menjadi kondisi yang sangat serius dan berbahaya. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa gejala awal dari kondisi-kondisi tersebut seringkali tidak terlihat mencolok. Lansia mungkin hanya merasa sedikit lemas, pusing, atau tidak nyaman di perut. Namun, tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar. Faktor lain yang juga berperan adalah kebiasaan sehari-hari. Misalnya, minum teh dalam jumlah banyak karena dianggap lebih sehat daripada air putih, atau mengganti asupan cairan utama dengan teh. Kebiasaan seperti ini, jika dilakukan terus-menerus, dapat memperbesar risiko tanpa disadari. Penting untuk dipahami bahwa setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda.
Ada yang masih mampu mentoleransi konsumsi teh dengan baik, tetapi ada juga yang sangat sensitif terhadap kandungan di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan yang paling aman adalah dengan tidak menggeneralisasi, melainkan menyesuaikan konsumsi dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bab ini memberikan gambaran bahwa sesuatu yang tampak sederhana seperti teh bisa menjadi berbahaya dalam kondisi tertentu. Kesadaran akan faktor risiko ini sangat penting, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat mencegah risiko sebelum berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Pada bab terakhir nanti, kita akan membahas langkah-langkah praktis dan aman agar lansia tetap bisa menikmati teh tanpa harus mengorbankan kesehatan mereka. Setelah memahami manfaat dan berbagai potensi risiko teh pada lansia, kini saatnya membahas hal yang paling penting, bagaimana cara mengonsumsi teh dengan aman. Tujuannya bukan untuk melarang, melainkan agar lansia tetap bisa menikmati teh tanpa membahayakan kesehatan. Dengan pengaturan yang tepat, teh tetap bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Langkah pertama yang paling mendasar adalah membatasi jumlah konsumsi teh per hari. Bagi lansia, konsumsi yang dianjurkan umumnya berkisar antara 1 hingga 2 cangkir per hari. Jumlah ini dianggap cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh. Mengonsumsi lebih dari itu, terutama secara rutin, dapat meningkatkan risiko efek samping seperti gangguan tidur, dehidrasi, atau gangguan jantung. Langkah kedua adalah memperhatikan waktu minum teh. Banyak orang terbiasa minum teh kapan saja, termasuk saat perut kosong atau menjelang tidur. Padahal, waktu konsumsi sangat berpengaruh terhadap dampaknya bagi tubuh. Disarankan untuk menghindari minum teh saat perut kosong karena dapat memicu peningkatan asam lambung. Selain itu, hindari konsumsi teh di sore atau malam hari, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap kafein, karena dapat mengganggu kualitas tidur. Langkah ketiga adalah tidak mengonsumsi teh bersamaan dengan waktu makan atau obat-obatan. Kandungan tanin dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Oleh karena itu, sebaiknya beri jarak sekitar 1-2 jam antara waktu makan dan minum teh. Hal yang sama berlaku untuk obat-obatan. Minum teh bersamaan dengan obat dapat mengganggu efektivitas obat tersebut. Untuk keamanan, gunakan air putih saat mengonsumsi obat, dan konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kebiasaan minum teh setiap hari. Langkah keempat adalah memilih jenis teh yang lebih aman. Tidak semua teh memiliki kandungan kafein yang sama. Lansia yang sensitif terhadap kafein dapat memilih teh rendah kafein atau bahkan beralih ke teh herbal seperti teh chamomile atau jahe yang cenderung lebih lembut bagi tubuh. Pemilihan jenis teh ini dapat membantu mengurangi risiko tanpa harus menghilangkan kebiasaan minum teh. Langkah kelima adalah memastikan asupan cairan tetap seimbang. Teh tidak bisa sepenuhnya menggantikan air putih. Karena sifat diuretiknya, konsumsi teh justru dapat meningkatkan pengeluaran cairan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk tetap mengonsumsi air putih dalam jumlah cukup setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Teh sebaiknya hanya menjadi pelengkap, bukan sumber utama cairan. Langkah keenam adalah memperhatikan reaksi tubuh setelah minum teh. Setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jika setelah minum teh muncul gejala seperti jantung berdebar, sulit tidur, perut tidak nyaman, atau sering buang air kecil berlebihan, maka itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh tidak cocok atau konsumsi sudah berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya segera mengurangi atau menghentikan konsumsi dan mencari alternatif yang lebih aman. Langkah ketujuh adalah konsultasi dengan tenaga medis jika memiliki penyakit tertentu. Lansia dengan riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, anemia, atau gangguan lambung perlu lebih berhati-hati. Konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan sangat dianjurkan untuk mengetahui batas aman konsumsi teh sesuai kondisi masing-masing. Hal ini juga penting bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat-obatan. Selain langkah-langkah tersebut, penting juga untuk membangun kebiasaan yang lebih sadar dalam mengonsumsi teh.
Jangan hanya karena teh dianggap sehat, lalu dikonsumsi tanpa batas. Kesadaran akan porsi, waktu, dan kondisi tubuh menjadi kunci utama agar manfaat tetap didapatkan tanpa menimbulkan risiko. Peran keluarga juga sangat penting dalam hal ini. Bagi lansia yang tinggal bersama keluarga, pengawasan sederhana seperti mengingatkan waktu minum teh atau membantu menyiapkan jenis teh yang lebih aman dapat memberikan dampak besar. Edukasi yang tepat akan membantu lansia tetap merasa nyaman tanpa merasa dibatasi secara berlebihan. Pada akhirnya, teh tetap bisa menjadi teman yang menenangkan dan menyenangkan bagi lansia jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Tidak perlu takut, tetapi juga tidak boleh meremehkan. Keseimbangan adalah kunci utama. Dengan memahami semua yang telah dibahas dari awal hingga akhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, tetapi juga bagaimana cara kita mengonsumsinya. Teh bisa menjadi sahabat kesehatan, atau justru menjadi pemicu masalah. Semuanya tergantung pada kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Jadi, teh memang punya banyak manfaat, tapi juga tidak boleh dianggap sepele, terutama untuk orang tua dan lansia. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke keluarga kamu, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Tulis di kolom komentar, kamu tim minum teh setiap hari atau jarang minum teh?